memperkenalkan diri namanya kafir kan gitu ya. Sudah saya sebut Bang Kafir aja ya. Bang Kafir kayak gini ya. Iya kayak gini ya Bang ya. Untuk saya mempelajari agama saya ya juga ada sejarahnya kan kayak gitu ya. Terus kenapa saya berbicara tentang Kristen? Ya gini Bang, agama saya udah saya pelajari dan setiap hari saya pelajari gitu. Nah kenapa saya berbicara juga tentang Kristen? Karena banyak oknum Kristen yang membicarakan agama saya gitu. Contoh Hadis TV, contoh Saifuddin Ibrahim. Tuh. Iya, biar kalau saya ini biar saja netral saja kalau bisa. Iya. Kalau gitu Abang gini aja, saran saya sama Abang ya, karena Abang netral, Abang sebelum ke tempat saya ya Bang Kafir ya ke tempat Edis dulu. Tegur itu Edis, ngapain kau bicara tentang Al-Qur'annya Islam? Bahaslah agama kita aja gitu. Begitu juga ke tempat Saifuddin Ibrahim, ke tempat Bom Bom gitu. Suruh mereka bahas kitab-kitab Kristen aja, ngapain bahas kitab Islam di sana? Gitu. Karena di mana-mana ini Bang, contoh saya ini di NTT, begitu di NTT pasti ada agama Islam, ada Katolik, ada Kristen. Tiba-tiba kita nonton begini kan, nonton bagaimana dengan teman-teman tetangga agama gitu. Nah itulah Bang ya, karena ada oknum-oknum Kristen yang merusak toleransi ya, seperti Edis TV, Saifuddin Ibrahim, Sobkatul Al-Mayat, Bom Bom. Akhirnya apa? Anda yang baik toleransinya di NTT akhirnya ikut kena imbasnya gitu gara-gara mereka. Padahal Anda nggak salah apa-apa gitu. Kan gitu. Itu sudah, padahal kita ini kalau mau omong saja, kita punya nyawa ini pasti kalau sudah kena cabut ya tidak mungkin. Nggak mungkin kembali lagi, sepakat saya itu Bang. Iya. Jadi kalau Anda orang netral Bang, saya gini Bang ya, menyayangkan juga orang yang baik-baik dari Kristen kena imbasnya juga gitu. Dari orang-orang Kristen, dari oknum-oknum Kristen yang memusuhi agama Islam, akhirnya yang baik-baik juga kena imbasnya gitu. Akhirnya gitu Bang. Kita di Indonesia ini kerukunan. Bang, Abang kan di NTT dekat dengan Kupang nggak Bang? Dekat. Saya cuma barat daya. Anda coba ya nanti ke room namanya Mata Pisau, dia orang Kupang, dia itu seorang pengacara, marahin, ngapain menghina Nabi kami di live-nya? Tiap hari dia menghina Nabi saya Bang. Bayangkan gitu. Padahal dia orang Kupang, NTT, seorang pengacara pula. Nama akunnya Mata Pisau. Itu yang merusak toleransi di daerah Abang. Padahal dia Kristen, namanya Robert gitu. RK, tuh Roti Kehidupan. Tuh yang rusak, oknum-oknum perusak toleransi di NTT, RK dengan Robert. Ngapain coba setiap hari menghina Nabi saya? Akhirnya saya tanggapi, Abang terkejut gitu. Padahal gara-gara apa? Gara-gara mereka yang merusak toleransi gitu. Gitu Bang, tuh oknum dari NTT tuh yang saya kasih tahu sama Abang. RK sama Robert di Kupang dia. Nama pengacaranya Robert. Kadang Mas, kadang saya ikuti pada saat Edis TV, Mas Yusuf. Kadang saya di komen, saya bilang kenapa harus publikasikan ini soal agama. Iya, karena ada oknum Kristen yang mulai duluan Bang. Begini Mas, saya bukan ingin saya bilang tadi netral. Makanya saya bilang kafir. Saya mau bilang agama Islam salah, saya mau bilang agama Kristen salah. Sekarang ini kan antara Islam dengan Kristen, begitu. Makanya saya saran saja. Nih Bang, dia masih lab nih Bang. Ini orangnya nih. Tiap hari gitu. Bentar ya Bang ya. Bentar. Saya kasih tahu sama Abang ya. Tiap hari Nabi saya dia hina. Tiap hari dibikin lagu oleh dia.
Kayak gimana tuh tanggapan abang terhadap dia? Padahal dia orang NTT tuh. Sabar. Bentar bang ya. Nih. Nah nih bang. Nama akunnya Mata Pisau gitu. Ini orangnya bang. Yang pakai kacamata nih sebelah sini nih. Nama akunnya Mata Pisau dari Kupang NTT. Dia seorang pengacara, namanya Robert. Kristen dia. Tiap hari nabi saya dia hina gitu. Ini yang rusak nih toleransi di NTT gitu. Nanti abang berkunjung aja, namanya Mata Pisau. Lihat aja tuh tiap hari labnya kayak gimana dia menghina nabi saya tiap hari. Bayangkan, bukannya seminggu sekali lagi, tiap hari gitu. Gitu bang. Teman muslim saya tegur, jangan ke situ, blokir aja kalau teman muslim. Tapi kalau anda coba dicek dulu lah bang, gitu. Karena anda orang yang baik gitu. Saya juga nggak menyalahkan anda, tapi saya menyalahkan oknum Kristen yang memusuhi Islam. Anda mungkin terkejut aja gitu, melihat saya kayak gini menanggapi mereka. Gitu bang, oke? Oke. Oke, sukses selalu bang. Iya bang. Salam toleransi untuk warga Kristen dan Islam, toleransi selalu di NTT bang ya. Kalian di NTT banyak orang baik. Saya jadi ini juga bang, jadi sedih gitu. Orang baik banyak di NTT, Kristen itu banyak yang toleransi gitu. Tapi sayang ada oknum-oknum begitu. Ya, jadi seperti itu. Oke. Salam toleransi abang ya. Oke bang Mende, saya ganti dengan kawan Kristen yang mau diskusi dulu ya, boleh ya? Siap. Oke, malam ibu. Ya silakan dibuka dulu kameranya dari Kristen ya bu ya. Ya. Silakan dibuka dulu kameranya ya. Apa mobil pian Ustadz? Saya ini miskin ya. Mobil cap kaki saya ini. Bukan mobil Alphard, saya punya mobil cap kaki. Cap kaki 2. Bu, silakan dibuka dulu kameranya, Bu. Oke. Ibu mau bertanya atau mau ditanya? Saya mau bertanya. Silakan. Nanya apa, Bu? Silakan. Oke. Sebelum saya bertanya, saya minta maaf dulu nih ya. Oke, pertanyaannya, apa gunanya Anda mengajak orang Islam belajar Al-Quran kalau toh nanti mengalami siksa kubur dan masuk neraka Maryam 71? Oh, baik. Udah itu aja pertanyaannya. Ya. Itu aja. Baik, dan perhatikan jawabannya. Baik. Apa tuh gunanya saya mengajak saudara muslim saya untuk belajar Al-Quran? Karena satu huruf Al-Quran mengandung 10 kebaikan. Salah satunya terhindar dari siksa kubur. Jadi saya mengajak saudara-saudari muslim saya, muslimin dan muslimat, belajar Al-Quran itu untuk menghindari siksa kubur. Itu satu, ya, salah satu gunanya. Terus yang kedua, ya Bu ya, terkait kata Anda Maryam 71. Maryam 71 itu adalah ayat jaminan Kristen masuk neraka. Itu ayat jaminan Kristen masuk neraka, Bu. Nih, ya saya jelaskan. Kenapa Maryam 71 itu jaminan Kristen masuk neraka? Bunyi ayatnya kayak gini ya Bu ya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiyya. Tidak ada seorang pun ya yang tidak melewatinya, mendatanginya, yaitu neraka. Hal itu adalah suatu ketetapan bagi Tuhanmu. Saya nanti dulu bahas ayat selanjutnya. Di situ tertulis Bu, wa in minkum, dan tidak ada seorang pun. Di situ tidak ada berbicara agama. Kalau yang merasa namanya orang, itu pasti mendatangi neraka. Saya mau tanya ibu orang atau bukan Bu? Ya, orang. Orang berarti mendatangi neraka juga sama. Ya.
Mau apapun Ya, agamanya di situ, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, kagak punya agama, mau Islam, semuanya mendatangi neraka yang namanya manusia. Apapun agamanya. Titik. Itu satu dulu ya. Nah, yang di situ namanya mendatangi belum tentu memasuki, Bu. Belum tentu memasuki. Sekarang Ibu buka lagi mic-nya. Saya mau tanya, Ibu mendatangi laut apa Ibu masuk laut? Oke. Bentar dulu, saya mau tanya dulu. Ibu mendatangi laut apa Ibu masuk laut? Sekarang neraka itu sangat Iya, bentar sakral. dulu. Nanti saya belum selesai menjelaskannya biar Anda paham total gitu ya tentang ayat itu. Ketika Ibu mendatangi laut, apa Ibu masuk laut? Kalau kita mendatangi laut tanpa perahu ataupun tanpa transportasi laut, jelas kita nyemplung ke dalam laut. Hah? Ibu kalau mendatangi laut masuk laut gitu? Iya, kalau kita ini makanya itu lah alam neraka dengan alam laut, apakah itu sama menurut kita? Bentar dulu. Ini saya contoh kosakata Arabnya wariduha. Kalau Ibu mendatangi laut, apakah Ibu masuk laut? Atau saya ganti aja pertanyaannya. Kalau Ibu mendatangi kubur, ya, mendatangi kuburan, apa Ibu masuk kubur? Sekarang Jawab dulu. Biar Anda paham, Bu. Ya, biar Anda paham, Anda jawab aja dulu gitu. Ketika Anda mendatangi tidak kubur, bisa, ya. tidak bisa Ketika Anda disamakan mendatangi laut kubur, dengan neraka. Bentar. Neraka. Ketika Anda mendatangi kubur, Bu ya. Bentar dulu, belum selesai saya jawabnya. Makanya biar Anda paham ya tentang Maryam 71, jaminan Kristen, kenapa Kristen dijamin masuk neraka di situ. Saya tanya dulu, ketika Anda mendatangi kuburan, apakah Anda masuk kubur? Maryam 71 mendatangi neraka, bukan mendatangi kuburan. Ya iya, kata mendatanginya itu wariduha sama. Wariduha qabri sama itu ya. Sama, Bu, wariduha qabri, mendatangi kuburan. Kalau saya kok kalimatnya saya ganti wariduha qabri, itu sama, mendatangi kuburan. Sama dengan Maryam 71 kosakatanya. Bentar, saya tanya dulu, Anda jawab aja secara simpel. Ketika Anda mendatangi kuburan, apakah Anda masuk kubur? Pertanyaan saya, apakah kuburan sama dengan neraka? Saya nggak akan jawab pertanyaan dulu ya. Karena saya lagi menjawab, Bu, masalahnya. Coba sekarang ini saya lagi menjawab ya. Ketika Anda mendatangi kuburan, apakah Anda masuk kubur, Bu? Itu contoh gitu. Kuburan bukan neraka. Bu, itu contoh ya, contoh katanya wariduha ya. Ketika Anda mendatangi kuburan, coba Anda jawab dulu. Ketika Anda mendatangi kuburan, apakah Anda masuk kubur? Coba Anda dulu, coba jujur dan supaya Anda jangan menolak waras dulu, Bu. Ya, jangan menolak waras dulu. Coba saya tanya dulu sedikit demi sedikit belajar ya kayak gitu. Ketika Anda mendatangi kuburan, apakah Anda masuk kubur? Kuburan Anda samakan dengan neraka. Bu, kata mendatanginya itu sama dengan mendatangi neraka. Sama. Jawab dulu, Pak. Sama mendatangi kuburan, apakah sama dengan mendatangi neraka? Sama. Dah, tuh. Oke? Tidak, kuburan. Ya sudah, sekarang saya tanya balik. Kuburan sama. Ketika Anda mendatangi kuburan, apakah Anda masuk kubur? Berarti kuburan. Jawab dulu, Bu, jawab dulu. Ya, kita kan lagi diskusi nih ya. Tadi saya menjawab pertanyaan Anda. Sekarang Anda jawab pertanyaan saya biar kooperatif gitu. Ketika Anda mendatangi kuburan, apakah Anda masuk kubur? Karena itu penyesatan Islam ya. Bu, kuburan. Bu, Sekarang Anda kan bertanya tadi ya. Anda bertanya apakah mendatangi kuburan sama dengan mendatangi neraka, kan gitu? Kuburan 2 kali 1 meter, ya? Oke. Kuburan 2 kali 1 meter. Penyesatan Islam, neraka disamakan dengan. Oke, ya mendatanginya sama, kosakatanya mendatanginya yang sama. Oke. Sekarang ketika Anda mendatangi kuburan, ya, mendatangi kuburan, apakah Anda masuk kubur?
Kenapa nggak sekalian aja Anda Dijawab dulu, Bu. Dijawab dulu, jawab dulu. Jangan nyerocos dulu. Biar Anda gini, jangan kita menolak waras dulu, Bu ya. Jangan menolak waras. Nanti saya jelaskan semuanya. Anda silakan dijawab saja dulu pertanyaan saya. Dari tadi saya jawab terus pertanyaan Anda. Sekarang pertanyaan saya, ketika Anda ya mendatangi kubur, apakah Anda masuk kubur? neraka Islam hanya dua. Bu, saya enggak ngomong neraka. Yang saya tanyakan kepada Anda ketika Anda mendatangi kubur ya. Saya enggak ini, saya hanya mencontohkan biar Anda paham ya. Saya enggak ngomong neraka. Yang saya tanya kepada Anda, ketika Anda ya mendatangi kubur, apakah Anda masuk kubur? Dijawab dulu gitu. Penyesatan iblis. Bu, dijawab dulu, Bu, dijawab dulu baru saya izinkan Anda ngomong. Ketika Anda ya mendatangi kuburan, apakah Anda ya coba apakah Anda masuk kubur? Coba Anda jawab dulu, Bu. Ya, silakan dijawab dulu biar kita interaktif gitu ya. Interaktif ya diskusinya. Bu, Anda mau menolak waras atau mau jawaban atau seperti apa, Bu? Hah? Coba saya tanya sekali lagi. Saya tanya sekali lagi, Anda mau jawaban atau tidak? Kuburan dua. Anda mau jawaban atau tidak? Kalau tidak saya turunkan gitu. Tidak bisa dijawab. Ya kalau Anda mau jawaban atau tidak, Bu? Kalau tidak saya turunkan, saya ganti sama yang mau berdiskusi yang lain. Anda minta jawaban atau tidak? Coba. Anda terus kalau Anda selalu ngomong tanpa ada jawaban gitu. Oke? Ya sudah, Anda minta jawaban atau tidak? Sekarang saya tanya dulu. Sekarang nanti dulu bertanyanya, Anda minta jawaban atau tidak Mariam 71 tadi? Jawaban saya Anda Ya sudah, Anda minta jawaban kan? Oke? Anda menyesatkan. Anda minta jawaban kan? Minta jawaban atau tidak? Kalau tidak saya turunkan aja gitu. Kalau Anda minta jawaban, ya Anda mau rusuh saya turunkan aja. Ya udah, Anda minta jawaban atau tidak? Sekali lagi nih. Semua Oh ya udah turun dulu ya, Bu ya. Nggak bisa berarti Anda diskusi, nggak minta jawaban masalahnya. Menolak waras Anda ya, kan kayak gitu ya. Ya. Kalau Anda nggak minta jawaban, nggak usah diskusi, Bu ya. Saya bertanya mudah kok. Ketika Anda mendatangi kubur ya, Anda masuk kubur gitu, berbelit-belit jawabannya. Jadi ini saya jelaskan buat ibunya, buat teman-teman juga ya. Mariam 71 itu adalah jaminan Kristen masuk neraka. Ya, di situ ya teman-teman ayatnya kayak gini. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiya. Tidak ada seorang pun dari kalian yang tidak mendatanginya yaitu neraka. Hal itu adalah suatu ketetapan bagi Tuhanmu. Yang namanya orang agamanya apapun pasti mendatangi neraka. Mendatangi belum tentu masuk. Soalnya kalau kita mendatangi kubur, maka kita tidak masuk ke kubur, tapi di area pekuburan. Belum tentu kita masuk ke dalam liang lahatnya, kan kayak gitu. Nah, ayat selanjutnya, summa nunajjil ladzina taqaw, dan Allah menyelamatkan umat Islam, orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa itu adalah umat Islam. Ya, Allah menyelamatkan umat Islam. Summa nunajjil ladzina taqaw, Allah menyelamatkan orang Islam. Ya, di dalam Quran surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, Allah menyelamatkan umat Islam. Wa nadzarudz zalimina fiha jisiyya, dan Allah membiarkan orang zalim dalam neraka dengan keadaan berlutut. Siapa orang zalim? Buka Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang kafir itulah orang yang zalim. Kekafirannya seperti apa? Contoh satu, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kekafirannya mereka mengatakan Allah 3 dalam 1. Makanya
Maryam 71 adalah jaminan Kristen masuk neraka. Gitu. Karena mereka mengatakan Allah 3 dalam 1. Ya, makanya Maryam 71 itu mereka mendatangi neraka dan dijamin masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala di Maryam 71. Ya. Tuh, ya kalau mau saya jawab, ya saya tadi rencananya mau ngajarin ibunya sedikit demi sedikit biar waras. Rupanya dia menolak waras gitu. Ya udah. Kalau dia menolak waras, ya nggak minta jawaban juga, saya turunkan aja. Lebih baik saya berdiskusi orang yang waras, kan kayak gitu. Orang yang mau waras. Makasih Bang Crazy Ash. Ya, Crazy Ash. Namanya bagus, Crazy Ash. Masuk neraka. Heran saya. Suka kali mereka bawa ayat itu. Menolak waras, ya susah menolak waras lah. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, silakan dibuka dulu kameranya Bang. Islam Kristen. Oke. Kristen Pak Ustad. Silakan dibuka dulu kameranya Bang. Kristen. Kita diskusi aja, diskusi santai. Tapi kalau ngotot kayak tadi Bang, udah ya. Saya pun juga ngotot gitu. Karena nggak mau minta, nggak nyari jawaban gitu. Silakan dibuka dulu kameranya, on cam dulu. Ya, tunggu sebentar. Belum ini Bang, belum muncul. Maaf. Oke, agak gelap dikit tapi nggak apa-apa lah. Yang penting. Wah, kalau saya yang nanya Bang, ente nanti macet gitu. Terserah Pak Ustad. Kalau saya yang nanya duluan Bang, nanti ente macet. Lebih baik gini aja, Abang dulu nanya dah. Kita diskusi dulu. Abang dulu nanya, silakan. Bang? Kita diskusi ya, tidak apa-apa. Ya kita diskusi. Silakan Abang Ya, memulai tidak dari apa-apa. pertanyaan Mau apa tuh? ditanya atau mau bertanya, tidak apa-apa. Nggak apa-apa, Abang saya izinkan untuk nanya duluan. Silakan. Tidak. Saya siap menjawab sih. Oh, siap menjawab. Abang tadi mengatakan Abang Kristen, betul? Ya. Baik, kalau Abang Kristen, Iya, betul. mana perintah Yesus, jadilah kamu Kristen? Itu dulu dah saya tanya. Mana perintah Yesus, jadilah Kristen. Oke. Mungkin saya tidak ingat di apa. Gimana Bang? Gila apa atau berapa? Mungkin saya ingat ayatnya saja. Ayatnya di mana? Saya ingat ayatnya saja mungkin. Yang bunyi ayatnya begini. di mana? Mungkin saya lupa Pak. Di bagian mana tadi? Waduh. Saya masih ingat kalimatnya begitu. Kalimatnya kayak gimana? Kalimatnya begini. Pergilah dan baptiskanlah mereka dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Wah, itu bukan perintah jadi Kristen Bang. Pergilah, ya beritakanlah, pergilah ke semua bangsa muridku, kata Yesus, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kan gitu. Itu bukan perintah Yesus jadi Kristen. Ya. Itu adalah perintah Yesus untuk semuanya itu menjadi muridnya, bukan menjadi Kristen atau menjadi penyembahnya. Bukan. Ada nggak Bang yang namanya murid menyembah Yesus? Menyembah guru? Ada kami ini orang itu yang menyembah dia. Ada nggak seorang murid menyembah guru?
Ada kami contohnya Hah? orang Kristen yang menyembah dia. Seorang murid menyembah guru, ada? Kita orang Kristen yang menyembah dia. Bu, gini bang. Anda tahu apa maksud murid bang? Ada kita. Ya, yang dimaksud murid apa gitu? Murid itu menurut pemahaman saya ya, murid itu berarti dia yang seseorang ingin belajar. Iya, seseorang yang ingin belajar, menerima pengajaran, betul? Iya, nggak ada Pengajaran. yang namanya seorang murid itu menyembah guru, nggak ada. Seorang murid itu adalah orang yang ingin belajar, menerima pengajaran, bukan menyembah gurunya, bukan gitu ya. Gitu. Jadi itu bukan ayat untuk menjadi Kristen, bukan. Tapi kata Yesus ya, jadikanlah semua muridku. Muridnya itu artinya apa? Menerima pengajaran dia, gitu. Kalaunya menerima pengajaran Yesus, baptislah dia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kayak gitu, bukan jadi Kristen. Iya, karena kita pengikut Kristen artinya itu pengikut Kristus, begitu. Oh salah bang, yang namanya Kristen itu pembangkang Yesus bang. Bang, jelas suara saya enggak bang? Yo, Iya, yang namanya Kristen itu bang, pembangkang Yesus. Makanya Yesus kagak kenal Kristen, tidak pernah menyuruh jadi Kristen. Yang namanya Kristen itu pembangkang Yesus gitu. pembangkang dari mana bang? Ada itu pembangkang. Baik, ya. Ya memang Bang, kita gini. semua, ya apa? Kita semua umat ini memang umat yang Baik, kita cek ya. Kita cek nih ya. Bang, kata Yesus sembahlah Allah. Anda sembah siapa bang? saya sembah Allah, saya sembah Yesus, saya sembah Hah? Allah. Tritunggal. Kata Yesus sembahlah Allah. Anda sembah siapa? Saya sembah Allah. Bukan nyembah Yesus. Saya sembah Allah. Bukan nyembah Yesus. Saya sembah Yesus juga. Lah, kan membangkang Yesus. Udah nyembah Allah, nyembah Yesusnya juga. Nggak ada Yesus menyuruh nyembah dia. Kata Yesus sembahlah Allah. Nggak ada Yesus mengatakan sembahlah Allah dan sembahlah aku. Nggak ada. Makanya saya bilang pembangkang gitu. Di situ aja udah ketahuan pembangkangnya. Kata Yesus sembahlah Allah, Anda malah menyembah Yesusnya. Bagaimana? Kata Yesusnya sembahlah Allah, Anda malah menyembah Yesusnya. Lak abangnya nih. Bang, jaringan Anda tolong dibenerin dulu bang. Jaringannya ngelak-ngelak bang. Bagaimana? Abang, coba benerin dulu jaringannya ngelak-ngelak bang. Saya turunkan dulu ya. Coba ke tempat yang bagus dulu bang. Ya, jaringannya ngelak-ngelak gitu. Perbaiki dulu bang ininya. Jaringannya ya. Nanti naik kembali, oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Islam bang. Islam bang. Ada yang mau disampaikan? Mau bertanya bang. Aduh, nanya langsung ke WhatsApp bang. Nanti via telepon sama saya aja. Nanti saya sematkan nomor WhatsApp ya. Oke? Boleh. Soalnya kita lagi diskusi lintas iman, bukan kajian atau tanya jawab gitu. Boleh. Jadi biar kita tidak buang durasi bang ya. Mohon maaf gitu ya. Oke?
Ya, nggak apa-apa. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita diskusi lintas iman ya teman-teman ya. Jadi khusus Kristen yang naik ya, oke. Nah, nanti teman-teman ya kalau yang mau bertanya silahkan saja Anda langsung ke WhatsApp saya. Kalau saya nggak jawab hari ini, coba lagi WhatsApp besok gitu ya. Sampai saya jawab, kemungkinan WhatsApp Anda itu ke bawah gitu. Jadi nggak terbaca oleh saya ya. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz. Malam Pak, silakan open cam-nya dulu. Islam atau Kristen nih? Saya kemarin-kemarin kan kita udah pernah diskusi Pak Ustadz. Lupa saya, kebanyakan yang diskusi sama saya. Soalnya kalau saya open cam sinyalnya nggak bagus nih Pak Ustadz kemarin. Coba dulu lah. Dicoba dulu Kak. Coba aja dulu. Ya, saya coba dulu ya. Nggak bisa apa? Nggak bisa. Oh, abang Ya, ini, ya. Kalau abang ini saya ingat, ya. Ya, Anda mau tanya atau mau ditanya, Bang? Oh, saya boleh nanya ke Pak Ustadz? Oh, boleh. Tanya jawab aja kita kayak kemarin. Kalau saya boleh nanya, ya saya tanya Pak Ustadz ya. Ya, saya lagi bertanya dengan Pak Ustadz ini, gimana sih cara mempertuhankan Allah itu Pak Ustadz? Cara mempertuhankan Allah. Ya. Bukan mempertuhankan, cara menyembah mungkin. Kalau cara mempertuhankan, yang bukan Tuhan bisa dipertuhankan kan nanti gitu. Ya, kalaunya Allah itu kan Tuhan, bukan Tuhan-Tuhanan. Dia memang adalah Tuhan semesta alam. Kemungkinan yang Anda tanya itu apakah cara menyembahnya? Ya, sama juga cara menyembahnya itu kan berarti kita tunduk, taat ya kan kepada Dia kan, di situ dia. Iya, gini Bang, ya cara menyembahnya ya memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Lalu bagaimana cara menyembahnya? Yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, takwa. Ritualnya seperti apa? Ritualnya dicontohkan oleh Nabi Muhammad, yaitu ritual sholat gitu. Gitu Bang, ritualnya sholat. Cara menyembahnya yaitu dengan cara bersujud gitu. Dan sujud ini Bang ya, sujud ini juga dicontohkan oleh para nabi terdahulu. Karena para nabi terdahulu menyembah Tuhan, Allah, Tuhan semesta alam, itu dengan cara sujud jidatnya ke tanah. Sejak zaman Abraham, zaman Musa, zaman Daud, zaman Ezra, dan Yesus pun mencontohkan sujud jidatnya, dahinya sampai ke tanah. Itu cara menyembahnya. Begitu ya Pak Ustadz? Iya, karena cara penyembahan Tuhan itu Bang ada tertera di kitab Anda. Jadi Masa Abang nggak tahu? Saya pernah dengar bagaimana kalau istilahnya orang mempertuhankan hawa nafsunya itu gimana sih Pak Ustadz? Kalau mempertuhankan hawa nafsunya itu ya bukan berarti ritual bukan, tapi menuruti hawa nafsunya, bukan menyembah hawa nafsunya. Ya, berarti kan keinginan kita itu kita serahkan kepada kemauan kita kan, seperti orang mempertuhankan duitnya kan begitu. Ya. Ya kan seperti ya.
berarti pemikirannya itu hanya duit saja. Duit saja kan kayak gitu. Tenaga dan pikirannya untuk mencari Duit, itu. Bukan dia mempertuhankan duitnya. Kayak gitu. Begitu ya. Iya, Berarti cuma kita ya tunduk. yang namanya mempertuhankan duit tidak ada ritualnya kan gitu perbedaannya. Sedangkan yang namanya kita menuhankan Allah Subhanahu wa taala ada perintah ritual yang kita lakukan gitu. Aqimis shalah atau wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kalau duit nggak perlu ritual. Kan gitu. Begitu. Ya berarti apapun perkataan Allahnya orang Islam itu harus dituruti Pak Ustadz ya. Ya wajib. Wajib, tidak boleh tidak boleh ditentang dan tidak boleh dilanggar kan begitu. Ya karena perintahnya itu kan mutlak, Bang. Jadi apa perintah Allah ini semua benar semua Pak Ustadz. Tak ada yang apa namanya. Ya perintahnya kan kayak gimana, Bang? Ya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43, aqimis shalah atau dirikanlah sholat, wa atuz zakah dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in dan rukuklah beserta orang-orang yang ngerukuk. Tuh ritualnya, cara Itu menyembah dia. Berarti setiap apa perkataan Allah itu benar semua Pak Ustadz, ya tidak ada yang salah ya. Ya namanya aja, Bang, ya maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kan sering tuh abang dengar Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tuh. Tapi ada juga yang saya ini dengar Pak Ustadz, katanya Islam itu boleh berbohong dalam 3 hal. Itu gimana? Coba jelaskan Pak Ustadz. Itu bukan berkaitan dengan agama. Benarkah? Berbohong dalam 3 hal itu bukan berkaitan dengan agama. Jadi ada hadis, Bang, memang berbohong dalam 3 hal itu diperbolehkan. Lalu contohnya seperti apa? Kan kayak gini. Contoh ya, berbohong ketika kita di medan perang. Di medan perang kita tertangkap oleh musuh. Lalu musuh kita interogasi kita. Kan gitu. Di mana tuh? Ya, pasukan kamu sembunyi-sembunyinya. Kita diinterogasi. Kalau kita jujur, kan gitu ya, maka teman kita akan mati gitu. Strategi kita akan kebongkar, kalah. Di situ boleh kita berbohong kepada musuh. Itu satu hal. Yang kedua, Bang ya, seorang suami terus dia berbohong kepada istrinya. Istrinya udah capek-capek dari pagi ya ngurus rumah, cuci pakaian, bersihin rumah, urus anak, urus ini, urus itu. Lalu malam suaminya datang. Tiba-tiba istrinya masakin suaminya tapi terlalu asin. Gitu. Terlalu asin. Lalu istrinya nanya sama suaminya, enak nggak masakannya? Karena ini terlalu asin, ya takut menyinggung hati istri, kan kayak gitu. Karena kita lihat juga capek dari pagi, kan kayak gitu, kasihan juga gitu. Lalu suaminya ngomong, ya ini enak, padahal asin gitu. Gitu. Supaya tidak menyinggung hati istri. Itu satu. Ya, yang kedua tuh. Yang ketiga, Bang, ya 2 orang yang berseteru. Ya, contoh nih, saya nongkrong depan rumah saya. Lalu ada di sebelah kanan tuh ya, di jalan di ujung kanan, di ujung jalan ada orang yang lagi berantem pakai pisau gitu. Si A dengan si B gitu ya, berantem. Lalu si A ya dengan si B, si B ini lari gitu. Lari di hadapan saya lihat si B ini lari ke kiri, sembunyi di kiri gitu. Dia belok ke kiri. Lalu si A tadi yang ngejar si B nanya sama saya, "Hei Yusuf, kamu pasti lihat tadi si B lewat sini. Dia lari kemana?" Kalau saya katakan si B lari ke sebelah kiri, sembunyi di kiri, saya jujur, habis itu si B pasti dibunuhnya, kan gitu. Lalu saya berdusta. Iya. Saya bilang si B tadi dia sembunyi sebelah kanan, belok kanan dia.
Gitu. Iya. Boleh berbohong agar menghindari terjadinya pembunuhan terhadap orang lain. Nggak ada hubungannya dengan agama itu, Bang. Nggak ada. Masa sih? Jadi kalaunya untuk Tapi kan masalah gini, masalah agama, Bang, ya ada di dalam Quran surah An-Nahl ayat 105. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Orang yang berbohong, melakukan persaksian palsu atau pembohongan, maka dia tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Jadi dalam agama itu tidak boleh berbohong. Tapi dalam 3 hal tadi di luar agama itu diperbolehkan untuk menghindari kejadian yang fatal gitu. Nah, gitu, Bang. Berarti, hadis itu perintah siapa? Kalau Al-Quran ini kan perintah Allah kan di situ. Kalau hadis itu cerita, Perintah Bang. siapa kok bisa berbohong kalau misal? Hadis itu cerita. Hadis itu Jadi yang namanya itu hadis itu artinya cerita. Hadis itu bahasa Arab, cerita. Cerita tentang Nabi, bagaimana kelakuan Nabi, bagaimana perkataan Nabi, bagaimana persetujuan Nabi, gitu. Gitu. Jadi hadis ini kan yang bikin siapa Pak Ustadz hadis ini? Kalau hadis itu sahabat yang mencatat tentang kelakuan Nabi, keseharian Nabi, perkataan Nabi. Sahabatnya. Yang hadis yang boleh berbohong 3 hal ini. Itu dari Nabi juga. Mana sahabat tahu tuh boleh berbohong 3 hal? Dari ucapan Nabi. Ada hadisnya. Perintah Nabi berarti ini ya? Bukan perintah, dari ucapan Nabi. Oh, iya. Bukan perintah selalu berbohong, enggak. Ucapan Tapi Nabi. kalau ya dari ucapan Nabi berbohong dalam 3 hal, tapi ya tidak berkaitan dengan agama. Tapi berbohong untuk kebaikan gitu. Berbohong untuk kebaikan. Kalau kita Berarti jujur habis itu orang. Kalau ya berarti Nabi ini tidak termasuk orang beriman lah begitu ya menurut Qurannya. Enggak. Kalaunya untuk masalah dalam hal agama tidak boleh berbohong. Paham? Kalau di luar agama yang 3 hal tadi Betul. itu boleh. Itu di luar agama. Kalau yang bersangkutan dengan agama itu nggak boleh berbohong. Itu pun kata Nabi. Gimana? Iya, berarti kan jadi ya dalam kehidupan kita ini kan memang harus berbuat baik dan tidak boleh berbohong kan. Tidak Kalau boleh iya, berbohong. katakan iya, kalau tidak katakan tidak dalam kan di situ. Gini Bang, Nah, gini di Bang. situ. Tetapi Saya kalau mau misalnya tanya. dalam kehidupan Saya mau tanya kalau gitu sama enggak, Abang. jangan Iya tanya Kak. Pak Ustadz. Saya minta Bentar, penjelasan saya dulu, tanya Pak balik dulu Ustadz. sedikit pemahaman Anda. Kalau iya katakan iya, ya, Iya. terus tidak katakan tidak. Bang, ketika Anda di medan perang, Anda tertangkap, ya, Anda diinterogasi musuh, Ya. Anda ditanya musuh langsung tuh, ya. Oke. Di mana Junaidi, teman-temanmu sembunyi? Abang mau jujur atau bohong? Iya. Ya, saya pikir sekarang tidak ada dalam keadaan perang kita di Indonesia. Ya, saya nanya, itu kan contoh Jadi, gitu. Cerita itu enggak usah Pak Ustadz. Bentar, Ya. itu saya nanya. Nah, kalau Itu saya kan bilang, hanya saya sebagai jujur aja, Pak contoh. Ustadz. Ya, saya tunjukkan alamatnya. Ya. Berarti Ya. berarti abang membuka alamat teman Anda tersebut agar terjadi pembunuhan. Dosanya Anda lebih besar daripada berbohong. Gimana sih? Iya. Ya, saya Anda rasa menunjukkan teman karena- persembunyian teman Anda. Gini bentar, Bang. Anda mengatakan persembunyian teman Anda, lalu teman Anda itu didatangi dan dibunuh oleh musuh. Maka Anda sama membunuh teman Anda dosanya. Gimana sih? Lebih besar dosanya daripada Kenapa, Pak? berbohong. Dan Lebih besar itu dosanya daripada berbohong. Gimana sih? Bilang di situ, ya kan? Ah? Ya. Anda Saya berjujur, berarti saya juga mati. Saya gini Bang, berarti Anda lebih jujur meskipun dosanya lebih besar daripada berbohong gitu. Ya enggak apa-apa. Anda lebih Kan memilih saya jujur. baca firman Tuhan, Bang. Anda lebih memilih jujur karena meskipun firman Tuhan- dosanya sama dengan membunuh gitu. Ya.
Oh, pengkhianat berarti Anda, Bang. Ya, saya. Berarti Anda pengkhianat, Tuhan lebih saya lebih mengatakan, Heeh. ya, menurut Pak Ustadz saya pengkhianat, tetapi menurut Tuhan saya nggak pengkhianat. Enggak, kalau menurut Iya. Tuhan pembunuhan itu tidak boleh terjadi. Nggak boleh, dilarang membunuh. Loh, Karena gini, Bang. Karena gini. Dosa berbohong dengan dosa membunuh itu lebih besar dosa membunuh loh. Gimana itu sih Anda menurut mikirnya? Islam, loh, Bang. Itu Bukan kan menurut Islam, bukan menurut Islam. Bukan menurut Islam. Menurut hukum Taurat ya, Kan, lalu kata menurut Bani siapa, Israel ya, man qatala nafsam bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'anna ma qatalan nasa jami'a. Membunuh satu orang sama membunuh manusia di seluruh muka bumi. Bayangkan. Iya. Iya. itu kan menurut Lebih hukum besar Taurat, daripada kalau dosa ikut berbohong Taurat, gitu, ya. Bang. Iya, kan di situ. Oke, contoh yang kedua tadi ketika istri masak, ya kan? Asin, ya kan di situ ya. Nah, kalau saya Pak Ustadz, ya ketika istri saya masak, dia kata saya rasa asin, ya sebelum dia mengatakan itu, saya katakan aja bahwa masakanmu ini asin kan begitu dia. Berarti abangnya Kenapa? membiarkan Alasannya? Bentar dulu. Kenapa? Pak Bentar, Ustadz? Anda habiskan dulu, silakan. Ya, karena apa? Karena saya nggak mau besoknya dia masak yang asin lagi. Baik. Saya membetulkan apa, ya kan, yang yang biasa dilakukannya. Mungkin hari ini dia kasih garamnya 12 sendok, Pak Ustadz. Makanya iya, asin terus? ya kan di situ. Nah, saya ingatkan dia ketika dia tanya, enak masakanmu mah, kan di situ dia. Saya kasih Berarti tahu Anda dia. baik, Ya saya kan? jawab, Bang ya. Saya rasa istri saya nggak akan marah dengan Baik, saya. baik. Oke. Ya. Saya jawab ya. Berarti Anda yang kurang pintar di situ. Udah tahu istri dari pagi ya cuci piring, bersihin rumah, urus anak, masak, terus ngurusin segala macam di rumah, kan kayak gitu. Anda mengetahuinya. Lalu dia malah masak untuk Anda. Anda langsung jujur ya, bisa aja istri jawabnya, "Ngapa ini makanannya enak, enggak asin. Udah kau masak aja sendiri," kata istri. Lebih besar dosanya istri durhaka kepada Anda daripada Anda berbohong itu. Itu satu ya. Kalau mau bilangin istri, bukan momennya di saat dia. Bentar dulu. Kalau Anda mau bilangin istri, bukan momennya saat dia menyediakan makan, bukan. Di saat Anda santai, duduk-duduk bersama dia, ya setelah Anda makan bisa, kan kayak gitu. Tadi aku cuma supaya kamu nggak masak ulang, ya tadi masakannya keasinan, tapi nggak apa-apa, aku habiskan aja, kan kayak gitu. Besok-besok ya nanti garamnya 1 sendok aja. Ngomongnya itu lihat keadaan, jangan waktu istri capek, waktu dia sodorin makanan, Anda jujur. Bisa aja dia jawab, "Kau masak sendiri." Durhaka istri sama Anda. Lebih besar dosanya daripada berbohong. Kayak gimana? Anda yang kurang pintar berarti melihat keadaan. Ada. Saya memang ya itulah bedanya saya dengan Pak Yusuf. Kalau Ya Pak Yusuf itu, kan Bang. pintar berbohong kan di situ dia. Nah, kalau saya nggak pintar berbohong, Bang, kan di situ Pak Yusuf kan pintar berbohong. Kayak kan di gitu. situ dia. Ya Nah, di gini, situ, gini kelebihan kita. Pak Yusuf di situ pintar berbohong. Iya, karena apa? Kita lebih pintar Iya, memilih kebaikan gitu daripada keburukan. Iya. Makanya pintar-pintar memilih kebaikan. Ya, jadi jalannya meskipun kita bohong Iya. di luar agama, tapi kebaikannya lebih banyak daripada mudaratnya, boleh. Daripada kita jujur dosanya lebih besar jadinya, dan dosanya juga merembet ke Anda. Ngapain coba jujur? Kan gitu. Gimana? Ya. Jadi kalau contohnya begini Pak Ustadz, ada di si A nih, ya kan? Lalu dia berdakwah di satu tempat, ya kan dia. Dakwah beda lagi, itu berkaitan dengan agama berarti nggak boleh. Kalau berkaitan dengan agama nggak boleh, Bang, berbohong.
Iya, makanya Anda bedakan dulu bohong di luar agama, bohong dalam agama. Kalau bohong dalam agama nggak boleh. Kalau bohong dalam penyampaian agama, maka artinya dia tidak beriman dengan ayat Allah. Kalau bohong dalam agama itu nggak boleh dalam penyampaian agama. Gimana sih? Kalau Anda berbicara tentang masalah gini, kalau Anda berbicara tentang masalah dakwah, berarti itu berkaitan dengan agama. Agama nggak boleh berbohong. Ya, kan lagi dakwah ini memang nggak berbohong. Ya. Nggak boleh. Setelah kita dakwah kan begitu dia. Setelah kita dakwah Pak Ustadz, kan itu dia. Nah, lalu di luar dakwah itu kita melakukan hal-hal yang nggak benar begitu ya kan? Contoh? Ya, bawa setelah dakwah kita bawa perempuan tidur di hotel. Itu namanya Kan itu. di situ. Ini artinya Lalu Bang kita bukan masalah bohong atau tidak, munafik itu namanya. Nah, Dakwahnya itu. kagak bohong, teorinya dia mengucapkan melarang gitu, tapi dia yang melakukan. Itu bukan masalah bohong atau tidak, itu munafik atau tidak orangnya. Iya. Bukan masalah Makanya bohong ketika itu, bedakan dulu Bang, bedakan dulu masalah bohong dengan tidak gitu. Bohongnya itu di luar agama dan di dalam agama. Bedakan dulu, Anda belajar membedakan itu dulu gitu. Enggak, ketika pulang di rumah ya kan. Nah, ketika istri tanya kan di situ dia. Ya. Berarti kan saya harus bohong nggak begitu. Padahal tadi saya di luar berzina, tetapi kita istri bertanya saya Bang, masalah dosa, masalah zina, Bang ya. Gini, masalah zina yang kayak gitu ya, dia berdakwah, di luar dakwah dia berzina. Itu bukan masalah bohong atau tidak, munafik atau tidak itu. Bedakan dulu, itu bukan masalah bohong atau tidak, beda. Oke? Beda kasus. Itu perilaku. Perilaku bukan pembohongan, bukan perilaku. Ya, bukankah perilaku kita ini diatur di dalam ajaran-ajaran agama kita, Pak Ustadz? Kalau Perilaku, Bang. Kalau perilaku itu ada lagi paknya, ada lagi babnya tentang perilaku. Gimana sih beda dengan pembahasan pembohongan tadi, beda. Setiap ucapan, setiap tingkah laku kita tolak ukurnya kan ajaran kita, Pak Ustadz, kan di situ. Ya iya. Kok Pak Ustadz bisa sih membedakan kehidupan kita sehari-hari itu berbohong dan sebagainya itu bukan perintah agama. Bang, coba Anda itu? cerna dulu, ulang nanti videonya. Yang Anda bicarakan itu masalah perilaku. Ya, perilaku dalam agama. Yang kita bahas tadi berbohong di luar agama. Bedain dulu gitu. Bisa kan membedakan dulu gitu. Bang? Kita bahas perilaku dengan bahas berbohong di luar agama. Oke? Oke, sekarang kan begini, Pak Yusuf ini kan satu ustadz dia kan suka dakwah kemana-mana kan di situ. Nah, perkataan Pak Yusuf ini kan mencerminkan bagaimana kehidupan Pak Yusuf kan begitu, dia dalam kehidupan Pak Yusuf sehari-hari kan. Nah di situ ibaratnya begini, khotbah Pak Yusuf ya ada khotbahmu adalah khotbah Pak Yusuf adalah hidup Pak Yusuf kan di situ dia. Tetapi kalau khotbah Pak Yusuf tidak sesuai dengan hidup Pak Yusuf, ya sebagusnya Pak Yusuf tidak boleh khotbah. Ya itu namanya munafik, itu urusan perilaku, Bang. Udah dibilang. Dari tadi itu urusan perilaku. Bedakan dulu dengan yang kita bahas itu masalah berbohong di luar urusan agama. Paham? Berbohong itu dosa tidak, Pak Ustadz? Berbohong dosa. Nah, kalau berbohong itu dosa, Pak Ustadz. Kenapa Pak Ustadz pisahkan berbohong itu dengan agama kan? Iya, berbohong dalam agama dosa. Berbohong membuat keburukan itu dosa. Berbohong demi menghindari keburukan untuk mencapai kebaikan itu Iya betul. Perkataan yang benar ini
ya kan, melingkupi suatu kehidupan kita, baik dalam kita berdakwah, baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mengatakan Iya, betul. yang benar, Pak Ustadz. Betul. Betul kan? 100% betul. Nah, Pak Ustadz Ada nggak di mengikuti situ? perkataan Allah Ada nggak di Nah, situ? Ada nggak di situ larangan Allah? Hai manusia, berkatalah dengan perkataan yang benar, dilarang berbohong. Ada nggak Allah melarang dalam 3 hal boleh berbohong dan itu dilarang? Kan enggak. Makanya dirincikan oleh Nabi, ya semua perkataan kita itu baik dakwah dari kehidupan yang membuat suatu keburukan itu tidak boleh dihindari. Yang dibahas Nabi itu di luar agama yang menghindari mudaratnya lebih besar dan menciptakan kebaikan. Bedakan gitu, ya. Aduh, jangan lucu-lucu perkataan amat ini kan, gitu. Pak Ustadz, dengar. Enggak, bukan. Perkataan ini kan diterima oleh Nabi dari Allah ke Jibril ke Muhammad, ke Iya. Nabi kan di situ. Nah, Terus? perintah itu supaya manusia, orang-orang Berkata loh, Pak Ustadz, dengan orang-orang betul di sini, kan? Orang-orang yang beriman, ya, dengan benar. Nah, Nabi ini kan kalau saya lihat, ya, berarti dia orang yang beriman kan di situ. Ketika saya mengatakan bahwa dia orang yang beriman, berarti segala perkataannya itu benar kan di situ, Pak Bang, Ustadz, ya kan? sekarang saya mau Benar. tanya berkaitan tentang masalah iman itu yang dibahas agama atau bukan? Nah, Hah? Pak Ustadz, ya, Bentar ketika dulu, saya kita tanya dulu mengatakan Anda. bahwa- Kata Allah, hai orang-orang beriman, berkatalah dengan perkataan yang benar. Ya. Kalau membahas Ya, tentang betul, masalah iman tuh berkaitan agama atau benar atau tidak gitu? Semua berkaitan, Pak Ustadz. Dalam Berkaitan agama, dengan dalam kehidupan agama, kita. artinya Ya. Allah menegur Ya, semua. ya. Yang berkaitan dengan agama dikatakan dengan benar. Gimana sih? Aduh, Kalau yang Pak dibahas Ustadz ini. Nabi tadi, Bangnya dibahas Nabi tadi berbohong di luar agama. Bedain dulu, Anda nggak bisa membedakan masalahnya. Gimana Itu bisa masalahnya. Nabi Anda membedakan aja kesusahan. Yang mana urusan agama, yang mana urusan di luar agama. Itu aja Anda kesusahan gitu loh. Iya. Nah, begini Pak Ustadz, kalau kita sampai bisa mampu membedakan ini, bahwa apa ini adalah perintah agama Pak Ustadz, ya kan? Lalu kita bedakan bahwa ini dengan perilaku kita kehidupan sehari-hari kan di situ ya. Iya betul. Padahal sebagai orang yang beriman, ya kan, harus beriman ya. mencerminkan perilaku kita kan di situ. Iya, Perilaku betul. Kita kan di situ. Menurut Allah itu kan di situ. Iya betul, Kenapa? 100%. Iya. Jadi kalau nya berkaitan dengan iman, bentar ya Bang ya. Kalau berkaitan dengan iman, itu namanya membahas tentang agama. Kalau untuk masalah agama, katakan yang betul. Yang dibahas Nabi berbohong di luar agama. Paham? Pak Ustadz, ya kan. Makanya Kalau Anda kita bedakan orang dulu beragama, ya, yang bahas agama bedakannya, sama yang Pak bukan Ustadz? bahas agama gitu. Kan udah saya bilang tadi Pak Ustadz, ya kan. Khotbahmu adalah hidupmu kan itu Iya. ya kan. Apa yang Pak Ustadz khotbahkan, itulah Pak Ustadz khotbahkan hidup Pak Ustadz. Nah, tetapi Khotbah ketika tentang apa, Bang? Tetapi kita, ya. Bentar dulu, khotbah. Khotbah Kalaunya kita berkhotbah itu iya. tentang agama atau bukan? Ya, semua mencakup tentang agama dan kehidupan Ya kita, udah, Pak Ustadz. kalau mencakup Karena- tentang agama nggak boleh bohong, nggak boleh. Iya, Udah, itu tidak. aja. Mencakup semua kehidupan, Kalau mencakup kita, semua Pak kehidupan Ustadz. terbagi dua. Gitu. Kalau mencakupnya agama nggak boleh bohong. Mencakup kehidupan di luar agama ada 3 hal aja yang diperbolehkan. Oke? Atau bedain di situ. Makanya Anda kesusahan memfilter yang mana agama, yang mana kehidupan di luar agama. Itu aja Anda kesusahan gitu loh. Gimana mau ngerti? Enggak, Khotbah itu masalah agama, kagak boleh bohong. Yang dibahas Nabi, yang kita bahas tadi di luar agama, paham? Halo. Ini kan di hadis. Memang Pak Ustadz membedakan antara hadis dan Al-Quran Pak Ustadz.
Bang, yang di Al-Quran Allah itu memerintahkan jujur dalam dakwah, dalam agama. Dalam agama Iya. kagak boleh bohong. Oke, catat dulu itu. Dalam agama kagak boleh bohong, oke? Oke. Oke. Nah, yang dibahas Nabi dalam hadis bukan Quran. Ya, bukan Quran. Di dalam hadis itu yang dibahas Nabi di luar agama. Paham? Oke. Nah, oke. Ah. Sekarang saya tanya Pak Ustadz, ya kan? Pak Ustadz ikut Nabi atau ikut Allah, Pak Ustadz? Nah, mengikuti Allah dan mengikuti Nabi dua-duanya. Loh, kan kontradiksi Pak Ustadz. Di mana Pak Ustadz? kontradiksinya? Satu di situ. Loh, Nah, gini makanya coba bedakan dulu yang mana bahas agama, mana yang dibahas Nabi di luar agama. Bedain dulu gitu. aduh, Kata Allah, gimana bisain beda-bedakan? kata Allah ya, berkatalah tentang iman, tentang agama dengan jujur, kagak boleh bohong. Nabi pun mengatakan tentang agama kagak boleh bohong. Oke? Gak ada kontradiksi di situ. Ya, Nabi dan Allah sama-sama mengatakan dalam agama nggak boleh bohong. Jelas? Ya, Nah, betul. yang dibahas Nabi di luar agama. 3 hal aja boleh bohongnya di luar agama. Nih. Paham? Bedain dulu di situ. Tapi kan, Gak ada kontradiksi Allah dengan Nabi, nggak ada. Pak Ustadz, kalau Allah mengatakan bahwa orang-orang yang beriman, ya kan, ini katakanlah perkataan yang benar itu kan Iya, dalam iya, segala hal, kalau- Pak Ustadz, kalau- dalam kehidupan Bang, kita, kan kalau Pak Ustadz beriman- beda-bedakan. Sekali lagi, kalaunya membahas masalah iman, hai orang-orang beriman, masalah agama, ya. Dan Nabi pun melarang dalam penyampaian agama berbohong. Dilarang Nabi. Dalam agama tidak boleh berbohong. Nah, yang boleh berbohong di luar agama. Dan 3 hal di luar agama. Paham? Aduh. Jadi, Aduh, jadi, aduh, aduh, jadi, aduh. jadi Pak Ustadz ini sering berbohong lah ya Pak Ustadz ya, sering berbohong lah Pak Ustadz ini ya, di luar dari agama ya. Di mana saya bisa berbohongnya? Ya, ini karena di luar dari agama kan di situ, ya Lah, kan? Pak kalau Ustadz masalah boleh agama berbohong saya nggak dalam boleh 3 berbohong, hal ini. nggak bisa berbohong. Ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari Pak Ustadz Dalam tidak kehidupan berbohong, ada kan? nggak 3 hal itu terjadi sama saya? Ya, kan di situ intinya itu kan boleh kan? Itu Ada nggak boleh, terjadi? Kan? Kalau misal itu sekarang kan Pak Ustadz yang tahu ini, ya kan? Apa yang terjadi 3 hal itu kan Pak Ustadz yang tahu nih. Ya, kalau kan? 3 hal itu Apa ibaratnya tadi ada terjadi perkelahian kan gitu. Lalu saya bohong untuk melindungi orang agar dia tidak dibunuh. Boleh? Itu urusan di luar agama. Ya sekarang kan tadi saya tanya Pak Ustadz, ya kan? Nah, kalau berbohong tadi Pak Ustadz katakan itu dosa. Itu Dosa bukan dalam itu agama hubungan dosa. dengan agama kan, Pak Ustadz, Menyampaikan ya kan? menyampaikan dalam Dosa. agama berbohong itu dosa. Terus? Iya, berarti kalau Pak Ustadz berbohong dalam 3 hal itu, berarti Pak Ustadz berdosa kan? Enggak dosa, di luar agama masalahnya. Makanya udah dibilang bedain ya, berbicara dalam agama dan di luar agama. Gimana sih? Dari tadi saya udah suruh Anda bedain yang berbicara agama dengan di luar agama. Itu aja Anda kesusahan gitu loh membedakan. Aduh, Ya, kalau saya kan begini, aduh. kalau saya kan begini Pak Ustadz, ya kan, apalagi seperti Pak Ustadz kan, ya kan, Pak Ustadz ini kan menjadi tolak ukur, menjadi teladan bagi umat-umatnya di situ, ya kan, sebagai pendakwah kan di situ. Nah, tetapi kalau dalam kehidupan sehari-hari Pak Ustadz suka berbohong, ya kan. Loh. Bagaimana Pak Ustadz Yusuf PI ini bisa menjadi teladan buat umat-umatnya? Bang, Kok bisa berbohong itu dosa, membedakan? paham? Iya paham, makanya kenapa Pak Iya Ustadz makanya berbohong, saya kehidupan saya sehari-hari berdakwah, menyampaikan tentang agama. Kalau saya berbohong dosa, oke? Iya. Nah, kalau saya di luar agama terjadi 3 hal tadi, saya berbohong nggak ada dosanya. Karena tidak berkaitan dengan agama. Gimana sih? Aduh, Aduh. bahwa perkataan benar di situ dia. Tapi Pak Ustadz juga tidak boleh. Hai orang-orang beriman itu bahas agama, Bang. Bahas agama, oke?
Oke, berarti dalam Bahas kehidupan agama sehari-hari, kagak Pak Ustadz, boleh bohong, oke? Ya. Nah, betul. di luar Dalam pembahasan agama, di luar pembahasan agama terjadi perkelahian tadi di luar agama. Lalu saya berbohong untuk melindungi orang agar tidak terbunuh, nggak ada dosanya. Itu bohong. Gimana sih? Di luar agama. Paham nggak? iya. Berarti lagi berdakwah ini Pak Ustadz termasuk orang-orang beriman. Nggak boleh ya? bohong. Nggak boleh. Dalam menyampaikan dakwah Berarti nggak boleh itu bohong. menyangkut agama kan? Karena Menyangkut agama. ya, nggak boleh bohong. Nah, iya. Nah, setelah Pak Ustadz tidak menyampaikan dakwah, berarti Pak Ustadz bisa berbohong berarti. Nggak bisa juga Setelah kecuali Pak Ustadz tiga hal berdakwah, tadi Ustadz bisa terjadi. berbohong. Nggak bisa juga kecuali tiga hal tadi terjadi. Aduh. Makanya kan cuma Yang tiga hal kan yang tadi boleh. itu berbohong atau tidak Pak Ustadz? Iya, yang tiga tadi kecuali terjadi pada saya di luar agama, paham? Saya Pak di luar Ustadz, kan di luar saya bilang penyampaian tadi ya, kan Pak Ustadz di luar nanti mau penyampaian agama, apakah saya boleh berbohong? Jawabannya tidak. Ya, tidak, di dalam kehidupan saya tidak boleh berbohong. Oke? Kecuali terjadi tiga hal tadi. Paham nggak? Tiga hal tadi di luar agama gitu. Sampai kesusahan, sampai kebingungan dia teman-teman. Padahal membedakan yang mana hitam yang mana putih aja bingung dia. Heran saya. Iya. Bisa Kalau kendang Pak Ustadz membedakan yang mana hitam yang mana putih kan? Bisa kan? Justru saya bisa membedakan itu. Ya, tetapi Pak Ustadz tidak bisa membedakan itu. Loh, Nah, Bang. di sini kan orang Nih mengatakan sekali lagi saya perkataan yang jelaskan. benar. Anda nggak bisa membedakan yang Ya mana kan? hitam, yang mana putih, yang mana hitam, yang mana putih. Anda mau campur masalahnya. Kayak gini, ya, saya Berbohong. berdakwah. Ya, saya berdakwah. Masalah agama saya nggak boleh bohong, oke? Di luar pembahasan agama dalam keseharian saya, apakah saya boleh berbohong juga? Jawabannya tidak boleh. Ya, kecuali tiga hal tadi di luar agama. Paham? Tiga hal tadi terjadi pada saya di luar urusan agama. Apakah boleh? Baru boleh gitu. Bukan berarti setiap kali saya di kehidupan saya tanpa bahas agama saya selalu bohong. Enggak boleh. Kecuali tiga hal tadi saja. Yang di luar urusan agama pula. Ya, tadi Pak Ustadz katakan berbohong itu dosa. Dosa. Nah, lalu kenapa Pak Ustadz mengatakan yang tiga hal ini berbohong itu tidak dosa? Iya, karena tiga hal itu untuk menghindari keburukan yang lebih fatal, menghindari dosa dan demi kebaikan. Gimana sih? Coba Anda jujur ya, jujur. Anda dalam perang, Anda tertangkap, Anda jujur, Anda pengkhianat. Lalu teman Anda dibunuh, dosa Anda sama dengan membunuh gara-gara jujur Anda. itu jauh lah analogi seperti itu Pak Ustadz. Ya kayak Nah, gitu yang yang paling dekat boleh analogi- gitu. Yang paling dekat analogi ketika istri masak lagi asin nih, itu, itu, ya kan? Nah, sekarang kan saya rasa masakannya itu asin. Asin terus Lalu saya katakan itu enak. diulang lagi ini ya. Terus Ya kan? lalu Anda waktu Saya dia kan sodorin berbohong gitu. waktu dia sodorin makan Anda bilang, ini asin" gitu. Oh, iya, Nggak bohong Anda. betul. Saya katakan Lalu kalau Ya, dia jawab, "Masak kamu sendiri." Lebih besar dosa istri Anda kepada Anda daripada bohong Anda. Aduh, gimana sih? Saya nggak seperti itu Pak Ustadz. Lah, Ini kalau Ustadz, istri ini contoh, Pak Ustadz. kalau istri Anda tidak seperti itu, Bang, boleh Anda jujur. Paham? Nah, justru itu. Nah, makanya. gitu. Makanya lihat-lihat keadaan. Iya, makanya Sudah tahu hadis ini istri Anda berlaku dari kepada- pagi Oke. ya, dari pagi dia Oke. dia urus rumah, urus anak, bersihin rumah, bersihin baju Anda. Dia capek masakin Anda sampai malam dia lupa tuh yang mana gula, yang mana garam, kan kayak gitu. Lalu Anda jujur, sakit hati dia udah capek-capek dari pagi, kau masak sendiri katanya. Lebih besar dosa Anda gitu jujur daripada Anda berbohong. Tuh. Gini loh Pak Ustadz, caranya gini loh. Kita kan kita kan udah lama bertahun-tahun berkeluarga kan. Iya, muter-muter Istri dari tahu. tadi, muter-muter abang Iya, dari tadi. Istri tahu siapa sifat saya seperti apa. Saya juga tahu bagaimana istri saya kan di situ. Nah,
Jadi ketika dia masak bertahun-tahun itu, nah tiba-tiba ya masakannya asin kan begitu. Masakannya asin ya kan. Nah, ketika dia bertanya, "Pak, gimana makanannya, Pak?" Nah, salahkah saya mengatakan bahwa, "Bu, ini terlalu asin?" Kan di situ. Boleh. Nah, Boleh. boleh kan? Oke, sip. Berarti Nggak ada hadis ini larangan. tidak berlaku. Kalau Anda mau Oke, bohong berarti pun hadis- boleh gitu. Kalau Anda bilang Anda karena Anda ingin menghormati istri Anda, Anda lihat dia capek kan kayak gitu. Yang asin tadi Anda katakan ini enak, boleh juga. Supaya menghindari sakit hati dia gitu. Aduh, Pak Aduh, Ustadz, kayak seperti itu, gimana Pak Ustadz, sih? ya kan? Kalau Sekarang misalnya saya balik asin, tanya, Bang. Ya, katakan daripada Anda asin, berputar gitu sampai ya. ke situ saya udah jelaskan berapa kali, 3 kali bolak-balik udah. Sampai Anda Ya, nggak soalnya- ngerti gitu, berarti Anda nggak bisa membedakan hitam dan putih gitu. Justru Pak Ustadz, orang pas seperti Pak Ustadz tidak bisa membedakan yang mana bohong dengan mana perkataan yang benar. Tadi kan Ini saya yang bilang tidak kalau Pak Ustadz Anda bisa jujur bedakan. boleh, oke? Di situ. Anda jujur Berarti boleh, oke? Kalau jujur boleh. Berarti hadis Sekarang ini tidak Anda berlaku mau nih. bohongi Berarti- dia ya karena keadaannya, boleh juga. Ya. Nggak ada dosa. Sekarang yang mau saya tanya pastinya Pak Ustadz mau mengikuti perkataan Allah atau perkataan Nggak ada hubungannya Muhammad dengan di situ, perkataan ya? Allah dengan istri tadi, nggak ada. Loh, ini kan perkataan Muhammad. Perkataan kan di situ, ya? Allah itu tentang agama, paham? Balik lagi kan, bukan masalah tentang masakan istri. Kata Allah tadi tentang agama, bukan tentang masalah masakan istri, paham? Perkataan Allah itu Pak Ustadz Tentang ya kan? agama. Selain tentang agama. Selain itu tentang selain agama. tentang kehidupan. Oke, Tentang selain kehidupan tentang kita agama sehari-hari, tidak Pak boleh Ustadz. berbohong. Tentang kehidupan kita sehari-hari, tentang perilaku kita Pak Ustadz. Iya, tentang Walaupun perilaku, kita tidak tentang dalam- kehidupan Iya. sehari-hari nggak boleh bohong, oke? Kecuali Nggak boleh 3 hal bohong, tadi, itu dia. oke? Kecuali 3 hal di luar agama tadi. Ya. Ah, Tadi saya katakan berbohong berdosa tidak Pak Ustadz? Pak Ustadz ya, bilang berdosa. berbohong dalam perilaku sehari-hari di luar 3 hal tadi dosa, paham? Dari mana? Dari mana Pak Ustadz mengatakan bahwa itu dosa? Coba? Nah, makanya innama Yang yaftaril mengatakan- kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Udah dibilang dari tadi dalilnya. Mana coba? Kenapa dalilnya tuh? Bang, tangkapan Anda itu lambat gitu? Enggak, begitu dalilnya apa? Tadi Pak Ustadz berbicara menyebut nama apa coba tadi? Kalaunya berbohong itu tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, udah? Nah, kalau berbohong tidak beriman kepada Waktu Allah. saya dakwah terus perilaku saya tiap hari itu nggak boleh berbohong kecuali 3 hal tadi, oke? Tentang masakan istri nggak ada hubungannya dengan urusan Allah Al-Quran tadi, nggak ada. Itu urusan masakan, ya. Urusan masakan. Anda mau jujur mau bohong boleh, nggak dosa. Pak Ustadz, Beda-bedanya kayak berarti- gitu. Pak Ustadz, kita tidak bisa menghakimi orang itu berdosa atau tidak, Pak Ustadz. Udah Pak Ustadz dibilang tidak ya. mengambil hak Allah untuk menghakimi orang berdosa. Udah Orang dibilang itu ya, berdosa, masalah itu dosa berdosa atau di situ. tidak ya. Yang namanya berbohong dosa kita tahu, tapi kalau berbohong demi kebaikan ya, itu nggak ada dosa atasnya. Gimana sih? Saya nggak ngerti bagaimana berbohong demi kebaikan, Makanya Pak Ustadz. saya lihat penangkapannya nggak bisa bedain yang mana hitam yang mana putih gitu. Maunya Anda yang namanya berbohong semuanya gitu dosa kan gitu. Itu maunya Anda, nggak ada perinciannya. Ini Pak Ustadz, makanya Allah mengatakan perkataan yang benar, seperti harus benar. Iya. Lalu Nabi mengatakan boleh berbohong dalam Iya. bicara, kan gitu. Sekarang saya mau tanya dulu biar Ini Anda kan- nyambung ya. Masakan ini kan udah tentang ada masakan Islam dan ada istri. putihnya. Contoh Anda tentang masakan istri tadi ada nggak hubungannya dengan Al-Qur'an tadi? Ada nggak dulu? Ada hubungannya. Nggak ada. Ada hubungannya. Nggak ada di Ada, situ ada. Allah mengatakan ya tidak boleh berbohong atas masakan istri. Nggak ada.
Makanya disitulah Anda tidak bisa membedakannya, ya. Yang Allah dibahas mengatakan itu tentang perkataan yang masalah benar masakan dalam segala istri. hal. Allah mengatakan perkataan benar ini dalam segala hal. Pak Oh, Ustaz. nggak ada Pak di Ustaz situ yang Allah bilang mengatakannya di dalam segala hal, nggak ada juga. Di mana ayatnya dalam segala hal? Nggak ada. Ya, berarti Makanya, Pak Ustaz bukan orang beriman kalau makanya begitu. Nabi merincikan ada yang saatnya boleh berbohong hanya 3 hal, yang sisanya tidak boleh berbohong. Makanya dirincikan Nabi. Gimana sih? Di situ makanya Islam itu ada rinciannya. ya pusing, Anda nggak bisa bedain yang mana hitam yang mana putih masalahnya. Enggak. Ini udah ada hitam, udah ada putih kan di situ. Tetapi hitam putih ini Pak Ustadz gabungkan jadi Bang, satu bang. di situ dia padahal itu Jadi kontradiksi. jadi gini, kalaunya kata Anda, kata Allah itu tidak boleh berbohong dalam segala hal. Ya, kalau Ya, Anda betul, tertangkap, nggak boleh baik, bohong. baik, kagak boleh bohong. Kalau Anda tertangkap, lalu Anda diinterogasi, ya, di mana teman-temanmu? Kalau dia bohong dosa tuh ya, betul? Karena kata Allah nggak boleh Kalau bohong. saya tertangkap, Iya, kata kata Allah nggak Ustaz. boleh bohong. Kalau saya bohong dosa, betul? ya. Jadi Iya, betul. jadi saya katakan ya, saya katakan teman saya di sini lalu dibunuh musuh, oke? Berarti Teman Allah musuh membiarkan dosa lebih besar terjadi, gak cocok. Iya, Makanya teman Pak Ustadz. dirincikan oleh Nabi, kata Allah ya tidak boleh berbohong. Ada pengecualian dirincikan Nabi 3 hal. Gimana sih? Iya. Kalau Ya, Anda gini teman Pak bang Ustadz ya, itu. kalau anda bilang semua hal berarti nggak bisa Anda membedakan yang mana hitam yang mana putih. Tetapi Oke. kenapa Pak Ustadz mengatakan bahwa berbohong itu berdosa? Kan di situ itu kan Iya, dosa. yang 3 hal itu juga kan berbohong kan di situ Kecuali ya dosa. 3 hal Itu kan dosa kata itu. Nabi. Kecuali 3 hal kan? Lah, dari mana di situ Pak Ustadz? Ah, 3 hal itu makanya sudah dikatakan berbohong. kalau 3 hal itu Namanya artinya berbohong kalau itu bohong dosa. dalam 3 hal itu berarti tidak ada dosa atasnya. Gimana sih? Makanya dirincikan Nabi. Waduh. Aduh. Ya. Dari tadi Sekarang bang, gini, saya berusaha menampilkan kepada Anda yang ini hitam, yang ini putih gitu. Tell me Ustaz, Andanya ada enggak? telat mikir gitu. Enggak, ada tidak Pak Ustadz di ayat dalam Al-Quran itu bahwa Nabi itu bisa berhak untuk menyatakan orang berdosa atau tidak Pak Bang, Ustadz? gini, kayak gini ya. Coba. Contoh kayak gini di Al-Quran. Aqimis sholah, dirikan sholat, kata Allah. Gak ada sholat itu takbiratul ihram. Habis itu telunjuk tangan, baca ini, baca itu. Gak ada di Quran tuh. Nabi yang merincikan. Kalau Paham? Begitu pula Ah. kata Allah ya. Kata Allah tidak boleh berbohong. Dirincikan Nabi bohong kayak gimana dan seperti apa yang boleh. Paham? ya, betul. Gitu. Sekarang kata Pak Ustadz, ya sekarang tadi dikatakan bahwa 3 berbohong itu tidak dosa. Tidak dosa menurut Nabi kan? Bukan menurut Ya, Nabi, tunjukkan menurut ayatnya. Allah Subhanahu wa taala juga enggak ini Bang, enggak dosa. Ati Allah wa ati Rasul sama. Gimana sih? Ini Pak Ustadz bikin saya pusing diskusi dengan Pak Iya Ustadz. makanya Ini Anda Pak gini Ustadz. aja dulu ya. Ustadz. Anda bedakan dulu yang mana hitam, yang mana putih, yang mana agama, yang mana bukan. Itu dulu dah ya PR-nya. Biar Anda biar Anda nggak telat mikir gitu dalam penjelasan saya gitu. Oke? Aduh, begini Pak Ustadz, ya kan? Ini sepertinya orang-orang Islam ini diberi kesempatan untuk Enggak berbohong, ada kan, di situ diberi dia, Pak kesempatan Ustadz. buat Padahal bohong, menurut enggak. Pak Ustadz itu Enggak ada. loh. Enggak Pak ada Ustadz, diberikan kesempatan buat bohong. 3 hal Jelas? itu tadi gimana coba? 3 hal Tulis. itu Pak Ustadz pengecualian, bikin tadi, kan? paham? Bukan perintah, pengecualian bukan perintah atau pelonggaran Oke. untuk berbohong. Oke, tadi Pak Ustadz katakan 3 hal itu berbohong Hah? tidak dosa menurut Tidak Nabi. dosa memang. Ya kan? Nah, di mana ayatnya kalau Nabi itu bisa mengatakan orang Ati Allah wa ati Rasul. Tuh.
ikuti Allah dan ikuti Rasul. Jadi kalau berbohong dalam 3 hal tadi tidak dosa menurut Allah dah. Mana bisa? Mana bisa? Anda mau bantah gitu ayat Qur'annya kayak gitu. Ya, Jadi saya 3 hal bantah, Pak itu Ustaz. Bang ya dirincikan Nabi tidak dosa, bagi Allah tidak dosa gitu. Karena demi kebaikan. Mana? Loh, Allah mengatakan perkataan benar. Nabi mengajarkan bisa boleh berbohong. Itu Kecuali kontradiksi 3 hal tidak, kan? Pak Ustaz? Ya, oke, itu kontradiksi tidak? Enggak kontradiksi. Kontradiksi Enggak. Benar dan bohong itu sama atau tidak? Atau berbeda? Benar dan bohong beda. Benar dan bohong itu beda kan di situ. Ah. Di situ makanya saya katakan kalau benar dan bohong itu berbeda kan di situ. Nah, Pak Ustadz dah tahu nih ada beda kan? Beda kan? Dan saya tadi katakan bahwa berbohong itu adalah dosa. Nah, di situ. Pak Biar Ustadz sampai dia ngomong paham, itu sampai dia seperti- puyeng gitu teman-teman. Nggak usah ribut Begitu. kalian turun bosan, nggak perlu, tetap aja dulu ya. Sampai dia ngerti gitu. Ya soalnya ya kan benar dan bohong itu kan kontradiksi Beda. Pak Ustadz kan. Beda kan di situ. Nah, kalau kita sudah sadar bahwa ini berbeda, Pak Ustadz, bohong dan benar itu, Iya. Allah mengatakan perkataan yang benar. Betul. Nabi mengajarkan boleh berbohong kan di situ. Enggak boleh bohong dalam 3 hal aja. Salah. Nabi mengajarkan tidak boleh bohong kecuali dalam 3 hal, oke? Nah, kalau berbohong dalam 3 hal ini tidak dosa kata Pak Ustadz. Enggak dosa. Saya tahu ayat di Al-Qur'annya. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Itu ayatnya. Jadi enggak dosa. Ikuti perintah Allah dan ikuti perintah Rasul. Tuh. Jadi kalau berbohong dalam 3 hal tadi diperbolehkan demi kebaikan, itu enggak dosa. Aduh, gimana? Itu ayatnya. Makanya bedain dulu ya, yang mana agama, yang mana bukan, yang mana hitam, yang mana putih gitu, yang mana ikut Nabi, yang mana bukan. Lah gitu. Puyeng nggak? Bedain dulu ya, nanti diulang gitu apa yang saya katakan ya. Sekarang saya boleh tanya Bang. Bang, pingsan kayaknya nih. Bang, pingsan teman-teman. Aduh.